Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semua, apa kabar? Semoga pada kesempatan ini kita diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan menyajikan suatu hal yang mungkin menurut saya bermanfaat dan bermakna, atau mungkin juga oleh Anda itu tidak. Namun demikian, terlepas bermakna apa tidaknya bagi Anda dan bagi saya sendiri, tidak ada salahnya jika kita simak dulu, dengarkan, kemudian kita berikan makna sesuai dengan perspektif kehidupan kita. Lalu kegiatan Widya Suara itu tentunya juga berkaitan dengan SKP ya. Walaupun memang sekarang antara SKP dengan kegiatan Bapak Ibu memang belum terlalu inline gitu ya. Tapi ke depan bahwa SKP itu juga akan menjadi inline gitu ya dengan kegiatan Bapak Ibu sekalian, termasuk mungkin nanti di dalam pengajuan angka kreditnya. Lalu kegiatan Widya Suara tersebut juga yang Bapak Ibu lakukan itu tentunya akan menjadi penghitungan bagi penyelenggara dan pengelola dalam menghitung jam minimal tatap mukanya ya. Itu berkaitan mungkin nanti kalau untuk pengelola penyelenggara itu berkaitan dengan pembayaran honor Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu perkalan 43 2015 tersebut tentunya tidak serta-merta ada begitu saja, tetapi pada saat itu memang semangatnya bahwa ada amanat dari Permenju nomor 53 tahun 2014 tentang standar biaya masukan ya Bapak Ibu, yang menyebutkan bahwa honorarium bagi Widya Suara itu diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Jadi honor W itu bisa dibayarkan pada saat itu kalau jam minimal tatap mukanya sudah terpenuhi begitu. Lalu keluarlah Perlan 43 2015 ini dengan tujuan diharapkan bisa menjadi kejelasan bagi baik itu bagi Widya Suara sebagai pelaku atau yang melakukan kegiatan maupun sebagai pengelola atau penyelenggara di dalam menentukan jumlah minimal jam tatap mukanya. Nah, dasar perhitungannya Bapak Ibu pada saat itu di 2015 bahwa perhitungan jumlah minimal tatap muka Widya Suara itu tentunya dihitung dari jam efektif pegawai, bahwa jam efektif pegawai itu 1 tahun itu menurut PKBKN itu total 1 tahun itu adalah 1.200. Tetapi jika memang ada kementerian, lembaga atau daerah yang pengaturannya mungkin berbeda, itu bisa disesuaikan dengan kebijakan daripada kementerian atau lembaga daerah tersebut gitu ya. Mungkin ada yang lebih pengaturan jumlah jam efektifnya dari 1.200 ataupun kurang, itu maka nanti disesuaikan dengan kebijakan kementerian atau lembaga daerah tersebut. Lalu tadi 1.200 sudah disepakati secara nasional ya Bapak Ibu sesuai dengan PKBKN, dan itu pertimbangannya adalah tadi dari jam kerja efektif yang kita lakukan gitu ya dalam 1 hari, kemudian dipotong oleh waktu yang memang kita habiskan untuk istirahat, makan dan lain sebagainya, maka didapatlah 1.200 tersebut. Selain itu angka 1.200 juga dihasilkan dari peta jabatan dari setiap instansi yang memang menunjukkan di dalam peta jabatan itu terdapat pejabat struktural, fungsional ataupun fungsional umum gitu ya kalau dulu, atau sekarang adalah pelaksana,
yang memang mengerjakan semua kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing gitu ya. Lalu 1.200 jam per tahun juga di basisnya adalah dari analisis beban kerja ya. Jadi berdasarkan dari perhitungan perbandingan beban kerja organisasi dengan jumlah pegawai di unit organisasi dan dibandingkan dengan kebutuhan PNS dan kesediaannya, maka diketahuilah kebutuhan real pegawai itu seberapa gitu, sebanyak apa berdasarkan dari analisis beban kerja masing-masing organisasi. Nah, Bapak Ibu, kondisi idealnya memang bahwa sebenarnya satu organisasi itu tidak ada yang ada beban kerjanya terlalu banyak gitu ya. Karena harusnya memang ada kesesuaian antara jumlah beban kerja organisasi dengan pegawai yang menangani, termasuk juga jumlah widai suara gitu ya. Berapa jumlah widai suara yang ada di satu organisasi harusnya memang bisa menopang semua beban kerja yang ada di organisasi tersebut. Tetapi kenyataannya ternyata di dalam kondisi existing jumlah beban kerja itu dengan jumlah widai suara itu ternyata belum berimbang gitu ya. Masih banyak widai suara yang harus mengajar melebihi beban seharusnya gitu. Jadi makanya maka dari itu perlulah pengaturan keluarnya Perkala 43 2015 ini untuk menetapkan pembayaran honorarium atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka bagi widai suara. Bagi memang yang widai suara melakukan kelebihan mengajar gitu ya, kelebihan mengajar di dalam organisasinya ya. Ini pendekatannya organisasi ya Bapak Ibu ya. Kalau dia mengajar di luar organisasi itu hal yang lain ya Bapak Ibu. Jadi ini pendekatannya adalah beban kerja yang ada di unit organisasi Bapak Ibu sekalian. Lalu bagaimana pengaturan pengendaliannya? Setelah kita mengatur tadi berapa jumlah jam minimalnya, maka dilakukanlah pengaturan dan pengendalian. Secara teknis pengendalian dan pengaturan ini dilakukan oleh JPT Pratama atau mungkin kalau di Pusdiklat Kapus ya Eselon 2 begitu, untuk mengatur secara teknisnya dan pengendalian seperti apa. Kalau di kami memang ada kartu kendali, tetapi juga ada satu sistem aplikasi yang memang digunakan untuk memonitoring, memantau widai suara siapa saja yang dalam 1 bulan lebih JP-nya, kurang JP-nya atau pas gitu. Jadi kelihatan nama-namanya siapa saja. Itu kami punya aplikasi tersendiri. Mungkin berharap di Pusdikat Agama juga punya ya Bu ya, karena belum ya. Karena melihat jumlah widai suara juga yang memang lumayan banyak ya di Pusdikat di Kementerian Agama ini, mungkin bisa nanti dijajaki seperti itu Bu. Jadi secara sistem sudah terlihat hari per harinya siapa mengajar di mana, kemudian JP-nya berapa dan lain sebagainya, itu bisa terlihat di sistem. Atau kalaupun memang belum ada, bisa juga menggunakan kartu kendali saja misalnya ya, secara manual gitu ya. Itu untuk membantu juga pengelola penyelenggara di dalam pembayaran widai suara dan sebagai bukti juga nanti untuk para widai suaranya. Lalu tentunya tadi rekapan semua kegiatan yang widai suara lakukan itu direkap dalam kartu kendali oleh unit kerjanya gitu ya, dan nanti dilakukan setiap bulan. Jadi ini time series ya, harus per bulan. Kemudian nah ini tadi menghitung jam tatap muka, mungkin sekilas kami sampaikan kembali Bapak Ibu bahwa dasar pertimbangan kami ketika menentukan jam wajib minimal yang harus dipenuhi oleh para widai suara adalah tadi kebutuhan real pegawai pada suatu instansi pemerintah ya. Jadi kebutuhan real pegawai itu kan berdasarkan anjap ABK-nya ya, dan jumlah formasi ideal dalam jangka waktu tertentu. Nah ini dalam kondisi real memang terkadang gitu ya ada beban kerjanya banyak, tetapi misalnya kalau dalam hal widai suaranya kurang gitu, itu yang menjadi dasar pertimbangan. Lalu yang kedua, formasi Bapak Ibu. Nah formasi juga ada permintaan dari widai suara, mungkin tercukupan dari jumlah widai suara mungkin belum terpenuhi juga gitu ya. Jadi yang menjadi dasar pertimbangan.
Lalu kemudian kebutuhan widai suara. Jumlah widai suara yang dibutuhkan harusnya memang sesuai dengan jumlah rencana program pelatihan ya, minimal dalam waktu 5 tahun gitu ya. Berapa jumlah pelatihan yang dilaksanakan di suatu organisasi itu harusnya melihat ketercukupan juga di dalam adanya widai suara tersebut di dalam satu organisasi. Tetapi memang existingnya biasanya penyelenggaraannya banyak gitu ya, widai suaranya kurang misalnya gitu. Jadi ini adalah menjadi dasar pertimbangan dari kenapa kita harus menetapkan jumlah minimal jam tatap muka. Lalu JP minimal juga kita lakukan pengaturan karena sebenarnya widai suara itu tugas pokoknya tidak hanya mengajar gitu ya, tidak hanya tatap muka. Sebelum mereka tatap muka kan banyak hal yang harus disiapkan gitu kan. Misalnya membuat bahan ajar, lalu RP dan lain sebagainya. Dan itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan memang itu harus kita hargai gitu ya untuk support yang sudah dilakukan oleh widai suara tersebut. Nah, selanjutnya tadi jam efektif pegawai ternyata juga tidak semua instansi itu menerapkan 1.200 per tahun gitu ya. Ada juga memang instansi mungkin beberapa di daerah begitu yang jumlah jam efektif pegawai itu melebihi dari 1.200 atau mungkin kurang dari 1.200. Nah, hal-hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan mengapa waktu itu perkalian 43 2015 ini keluar gitu ya Bapak Ibu. Atas dasar inilah kami mengeluarkan kebijakan perkalian 43 2015 tersebut. Kemudian nah ini tadi dasar hukumnya Bapak Ibu ya. Kalau kita mau lihat cek 1.200 dari mana itu dari PKBKN 11 2011. Kemudian ada juga peraturan kepala nomor 1 2014 bahwa kegiatan tatap muka itu 67% dari keseluruhan tugas pokok widai suara tatap mukanya ya betul. 67%. Lalu peraturan Menpan RB 2002-2014 yang mengatur tugas pokok widai suara, bahwa tugas pokok widai suara itu terbagi ke dalam untuk angka kredit ya, bagi ke dalam unsur utama 80% dan unsur penunjang 20% Bapak Ibu ya. Ini juga menjadi dasar perhitungan ketika kami menentukan perka 43 2015. Nah, ini mungkin secara detail coba saya sampaikan. Jadi jumlah angka kredit kumulatif itu kan widai suara ya ada terbagi dua ya. Unsur utama 80%, kemudian unsur penunjang 20%. Nah, unsur utama 80% ini terdiri dari 30% tugas pokok dan pengembangan profesi. Nah, kita berkaitan dengan pembayaran atau penentuan jam minimal WI ini, kita misalnya di fokus ke tugas pokok widai suara ya. Tugas pokok WI itu kan Dikjarti ya, Dikjarti mendidik, mengajar, dan melatih. Ada yang sifatnya tatap muka dan non tatap muka. Nah, yang tatap muka sudah jelas ya, waktu itu memang di tahun 2015 kita belum mengatur yang tentang e-learning dan asinkronus atau sinkronus. Lalu non tatap muka terdiri dari kegiatan ada penyiapan bahan diklat gitu ya, menyusun soal, pembimbingan, aktualisasi ya kalau sekarang di Latsar, kemudian korektur bahan kalau jangan di tatap tim ya, lalu memeriksa ujian, coaching. Ini semua non tatap muka dan memang kita jadikan dasar di dalam penentuan jam minimal atau jam wajib widai suara. Selanjutnya ini perhitungannya Bapak Ibu, jadi dari tadi yang saya sampaikan bahwa ada jam efektif 1.200, kemudian bahwa kegiatan utama dari WI itu adalah 80% dari 1.200, ketemulah 960. Nah, dari 960 itu kita ambil 30% sebagai kegiatan utama, ketemulah 288. Nah, kemudian dilakukan penyepadanan atau konversi dari 288 itu kita kalikan 60 menit, lalu kita bagi 45 menit untuk ketemu JP-nya, maka didapatlah 384 JP per bulan ya.
per tahun, maaf, per tahun, karena tadi kan kita kalinya 1.200 ya per tahun. Ketika dibagi per bulan, maka ketemulah 32 JP per bulan ya Bapak Ibu. Mungkin ini sebagian saya rasa sudah kalau sebagai Udesara mungkin sudah paham ya betul, tapi nanti saya menyampaikan kembali ya. Nah, tadi Bapak Ibu untuk 32 JP per bulan tadi tentunya kami kalau maunya Kementerian Keuangan waktu itu 32 itu semua dari tatap muka Bapak Ibu. Tapi kemudian kami tentunya menghargai profesi Udesara ini karena memang dari selain tatap muka pasti ada kegiatan lain yang juga dipersiapkan sebelum Bapak mengajar. Maka kita tentukan waktu itu 67% dari tadi perkalian nomor 1 itu kita kali 32%, 32 JP, maka ketemulah untuk tatap mukanya itu 21 JP. Dan kegiatan lainnya itu atau konversi 11. Jadi totalnya tetap 32, tetapi untuk tatap muka 21 dan konversi yang tadi bisa bahasa ajar atau bahan tayang gitu ya, koreksi, evaluasi dan lain sebagainya itu bisa 11 JP Bu. Jadi total tetap 32 JP ya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya Bu Ibu. Kemudian tadi dari kenapa kita akhirnya dari 32 JP itu berani mengatakan bahwa sebenarnya bisa dilakukan konversi 11 dengan rumusan seperti tadi, karena tadi yang sudah saya sampaikan kegiatan Widayaswara ini kan saling terkait ya Bapak Ibu dan saling mempengaruhi ya. Jadi kalau dia mengajar itu ya nggak hanya ngajar aja gitu ya, ada hal-hal yang dia persiapkan sehingga tetap kami pertimbangkan dan kami kita hargai untuk effortnya. Nah, lalu pengaturan selanjutnya Bapak Ibu ya, dari per bulan 32 JP itu yang dibagi ke dalam tatap muka 21 dan konversi 11, maka jika Widayaswara sudah mencapai batas minimal tadi ya 32, 21 dan 11, maka kelebihannya baru bisa dibayarkan sebagai honor mengajar Bapak Ibu. Tetapi jika seorang Widayaswara misalnya dia baru bisa memenuhi angka 21 yang tatap muka, tetapi konversinya belum terpenuhi, ini belum bisa dibayar. 11-nya ini harus dipenuhi dulu, baik itu melalui konversi ataupun melalui jalur tatap muka. Jadi total 32-nya ini harus dipenuhi dulu ya. Kalau memang dia tidak memungkinkan untuk konversi, maka bisa saja yang 11-nya ini dipenuhi dari tatap muka. Yang penting secara total itu 32 per bulan gitu ya. Jadi yang konversi ini sebenarnya kalau menurut saya memudahkan Bapak Ibu ya, tapi memang effortnya agak banyak untuk penyiapan bahan ajar dan sebagainya mungkin gitu. Jadi lagi-lagi yang jadi highlightnya adalah bahwa Bapak Ibu tetap harus memenuhi 32 JP ini. Nah, kemudian tadi yang konversi Bapak Ibu, kita sudah atur Bapak Ibu di dalam perlannya ada beberapa konversi yang bisa Bapak Ibu klaim sebagai jam minimal atau jam kewajiban Bapak Ibu ya. Mulai dari menyusun bahan diklat gitu ya. Menyusun bahan diklat aja ada 4 ya. Bahan ajar, bahan tayang, bahan peraga, BBPP, RBPMP, dan SAK. Lalu menyusun soal. Menyusun soal itu juga ada 3 ya. Tes, komprehensif tes, kasus ya. Belum memeriksa hasil ujiannya. Ada pretest, komprehensif tes, kasus gitu ya. Belum kalau Bapak Ibu mendampingi waktu dulu masih ada benchmark, mungkin itu juga bisa dilakukan klaim terhadap kegiatan tersebut, tapi jangan salah untuk satuan hasilnya juga harap diperhatikan. Ketika Bapak Ibu mendampingi benchmark, maka Bapak Ibu harus membuat laporan kalau memang mau diklaim sebagai jam wajib Bapak Ibu ya. Lalu selanjutnya ada penulisan penulisan proyek perubahan gitu ya, atau aktualisasi. Kemudian juga ketika Bapak Ibu melakukan coaching ya, tapi jangan lupa harus ada laporan. Jadi satuan-satuan hasil ini yang harus diperhatikan ketika Bapak Ibu memang ingin mengklaim bahwa apa yang Bapak Ibu lakukan itu sebagai jam minimal atau jam wajib minimal Bapak Ibu sekalian. Jadi ini menurut saya kalau mau effortnya sedikit lebih ini bisa dijadikan untuk memenuhi yang 11 tadi Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya
Nah, dari Perkala 43 2015 tersebut ternyata ada kebijakan baru Bapak Ibu ya, bahwa setiap Widaiswara itu harus mengembangkan dirinya gitu ya untuk mengembang kompetensi. Nah, salah satunya adalah kewajiban Widaiswara untuk tergabung ke dalam komunitas belajar atau COP ya, Community of Practice. Nah, pada saat itu keluar Perlan 16 tahun 2020 Bapak Ibu yang mengatur terkait dengan komunitas belajar bagi beberapa fungsional Widaiswara. Apakah terkaitannya dengan jam wajib Bapak Ibu? Bahwa ketika Bapak Ibu mengikuti COP, ini bisa dilakukan pengakuan untuk pemenuhan non tatap muka ya Bapak Ibu ya, yang 11 ya. Jadi ini kenapa kami buat seperti ini, agar para Widaiswara ini memang concern gitu ya terhadap COP ini. Jadi semuanya ikut belajar atau dia juga bisa menjadi narasumber gitu ya. Ketika menjadi narasumber maka dia dikalikan 2 untuk JP ini. Dan ini bisa diklaim minimal 1 JP, maksimal 2 JP untuk mengcover konferensi Bapak Ibu sekalian. Jadi ini kalau Ibu ikut COP duduk manis gitu ya, udah alhamdulillah kan bisa mendapatkan untuk yang konversi gitu. Nah, selanjutnya ini yang peraturan terbaru Bapak Ibu ya. Tadi udah ada Perka 43, ada Perlan 16. Yang terbaru ada SE 16 2021 yang memang baru kemarin lahir gitu ya, penetapan jam pelajaran yang diakui sebagai tatap muka dalam rangka pemenuhan jam minimal bagi fungsional WI. Dasar hukumnya maksudnya waktu itu kenapa kita buat SE ini, karena ternyata banyak masukan juga dari para Widaiswara kami juga di LAN gitu ya, karena sekarang pelatihan itu cenderung bergeser dari pelatihan yang sifatnya klasikal gitu ya, menjadi pelatihan yang e-learning gitu ya, baik itu full e-learning maupun blended. Maka untuk mengakomodir JP minimal tersebut, kami coba buat tahap SE ini. Tetapi ada hal-hal pengaturan-pengaturan yang tentunya tidak bertentangan dengan peraturan sebelumnya Bapak Ibu. Jadi peraturan tidak bertentangan tetapi melengkapi gitu ya dari peraturan sebelumnya. Ada sekitar 12 poin kalau tidak salah di dalam SE tersebut. Tetapi mungkin saya coba sampaikan ada 6 lah yang kira-kira memang urgent atau mungkin perlu disampaikan di dalam forum ini. Yang pertama bahwa penentuan ini khususnya untuk yang sinkronus asinkronus ya, bahwa penentuan JP minimal itu tetap mengacu kepada pedoman kurikulum yang ditetapkan oleh LAN, instansi pembina fungsional ataupun instansi teknis. Jadi tidak terlepas dari kurikulum asalnya Bapak Ibu ketika menentukan JP minimal yang bisa diakui. Lalu yang kedua terkait dengan sinkronus dan asinkronus, bahwa JP minimal itu dapat diakui pada pembelajaran sinkronus atau asinkronus untuk pembelajaran full e-learning atau blended. Mungkin kalau yang sinkronus udah nggak jadi masalah ya Bapak Ibu ya. Tetapi yang asinkronus merupakan memang pengaturan baru ketika ini bisa dijadikan untuk pemenuhan jam tatap muka bagi Bapak Ibu. Tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya Bapak Ibu ya. Nah, asinkronus tersebut bisa dijadikan untuk jam tatap muka atau disetarakan dengan jam tatap muka jika memang ada komunikasi atau konsultasi di antara Bapak Ibu sebagai pengajar atau widaiswara dengan para peserta. Jadi ada bukti yang menunjukkan bahwa pada saat peserta ini asinkronus, memang Bapak Ibu ada komunikasi gitu ya. Misalnya kalau pada saat lansar, kalau tidak salah, misalnya di agenda 1 ada asinkronus di MOOC-nya gitu ya. Itu kan sebenarnya kalau dari sisi widaiswaranya yang nggak ngapa-ngapain gitu ya, maksudnya peserta belajar mandiri gitu ya. Tetapi ketika memang dibuka di ruang diskusi, baik itu melalui media tadi itu WhatsApp atau LMS atau apapun itu, maka itu bisa diklaim sebagai JP tatap muka gitu ya Bapak Ibu ya. Nah itu tentunya
komunikasi atau konsultasi yang dibangun dalam rangka pendalaman materi, pemantauan pelaksanaan pembelajaran secara asinkronus. Jadi memang komunikasi dan konsultasinya ini yang terstruktur, terarah, dan memang dilakukan untuk pendalaman materi terhadap peserta Bapak Ibu ya. Lalu selanjutnya asinkronus juga bisa kita akui sebagai JP tatap muka dalam rangka pemberian tugas atau koreksi tugas. Kalau di dalam konversi tadi kan yang diakui hanya yang evaluasi ya, evaluasi pretest, post test dan lain sebagainya. Nah untuk tugas kan belum. Maka ketika Bapak Ibu di dalam melakukan asinkronus sifatnya yang membahas tugas dengan peserta atau mungkin mengkoreksi, itu juga bisa diakui sebagai JP tatap muka selama evidence-nya mendukung untuk itu ya Bapak Ibu. Nah untuk media komunikasi juga saat ini karena sudah berkembang media komunikasi juga bisa dilakukan misalnya melalui WhatsApp atau LMS atau apapun itu yang memang menunjukkan ada komunikasi di antara Bapak Ibu Desora dengan peserta begitu. Nah, yang terakhir durasi komunikasinya. Jadi komunikasi yang dibangun antara peserta dengan WI juga tidak asal gitu ya Bapak Ibu ya, tetapi memang ada yang terstruktur, apa yang dibicarakan, apa yang disampaikan, apa yang dibahas pada saat itu, dan maksimal itu adalah 3 JP dalam satu hari. Nah minimalnya ya berarti 1 JP Bapak Ibu untuk Bapak Ibu bisa klaim itu sebagai jam tatap muka ya. Ya maksimal 3 JP. 1 JP berarti maksimal 45 menit Bapak Ibu komunikasi dengan peserta itu bisa dihitung. Kalau 3 JP berarti tinggal dikali 45 menit saja. Jadi hal-hal ini yang sekiranya harus kita perhatikan bersama antara Widyaswara memang dengan penyelenggara gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, tadi terkait JP minimal asinkronus, jadi jumlah JP tadi ya saya sampaikan 3 JP sesuai hari pembelajaran asinkronus. Jadi kalau memang di jadwal ada asinkronus, tapi Bapak Ibu ada komunikasi dengan peserta, itu bisa diklaim. Ya Bu? Bicara apa Bu? Oh, kalau ini kita bicara yang honornya dulu ya Bu ya. Kalau kawinnya kan dupak badi lagi. Lalu kemudian kelebihan perhitungan JP. Jadi jika Bapak Ibu dari hasil asinkronus itu perhitungannya ada kelebihan JP, maka tidak bisa dibayar Bapak Ibu ya. Ini bukan untuk mengatur honorariumnya, tetapi untuk memenuhi jam minimal. Jadi ST ini adalah ditujukan untuk memenuhi jam minimal. Jadi kalau Bapak Ibu lebih perhitungan JP-nya dari hasil asinkronus, pengelola penyelenggara tidak bisa bayar Bapak Ibu. Karena ini memang bukan dibuat untuk bayar honor. Bayar honor tetap mengacu kepada RAB yang sudah ditetapkan sesuai dengan kurikulumnya. Tapi ini ST ini dibuat untuk melengkapi Bapak Ibu sekalian Widyaswara dalam rangka memenuhi jam wajib tatap mukanya gitu. Nah, kemudian proses perhitungannya JP asinkronus ini dihitung secara time series atau per bulan. Jadi kalau misalnya di bulan September ini September ini Bapak Ibu misalnya ternyata lebih perhitungan tatap muka yang dihasilkan dari asinkronus, maka kelebihannya tidak bisa berlaku untuk bulan Oktober. Jadi September saja. Nanti dari Oktober berarti dari awal lagi. Karena ini time series per bulan jatuhnya. Nah, kemudian untuk penetapannya secara teknis penetapan ini apakah layak bisa dilakukan bisa dijadikan sebagai konversi tatap muka atau tidak. Ini memang yang menetapkan adalah unit kerja masing-masing ya Bapak Ibu ya. Dan pimpinan lembaga itu memiliki kewenangan penuh ya terhadap penilaiannya apakah tadi komunikasi yang dibangun itu memang berkualitas gitu ya untuk untuk peserta dan sebagainya itu menjadi perhatian. Mungkin itu Bapak Ibu dengan pembahasan JP minimal Widyaswara ya, terutama memang yang
mungkin adalah yang SN16 ini ya Bapak Ibu, mungkin nanti secara lebih dalam kita diskusi bersama. Dan izin Bapak Ibu, ini saya menyampaikan pesan dari Pakpus bahwa kita sedang menggalakkan WBK ZWBM ya. Jadi kami menyampaikan kegiatan Bangkok untuk mengatasi korupsi, semua pejabat dan staf di Pos Lihat Bangkom tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun. Mungkin itu Pak Ahmad yang bisa saya sampaikan. Waktu saya kembalikan lagi kepada Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Siti yang sudah menyampaikan paparannya. Kita berikan kesempatan untuk diskusi atau bertanya. Kita berikan kesempatan untuk Balai Diklat dulu ya. Silakan Balai Diklat yang akan bertanya. Dari mana Bapak? Halo. Ya, silakan Pak. Surabaya. Surabaya. Ya. Silakan Pak, langsung pertanyaannya Pak ya. Ya. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bu narasumber yang saya hormati, teman-teman Balai yang saya hormati, peserta yang saya hormati. Kalau kita perhatikan Perla nomor 43 2015 maupun Perla nomor 16 tahun 2020, sebenarnya bagi kita di Balai Diklat sudah dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Ya, namanya masalah saya kira sudah tidak ada, tetapi dengan munculnya surat edaran nomor 16 tahun 2021 ini, kita belum bisa menetapkan kelebihan jam mengajar tidak suara yang dibayarkan itu bagaimana pada saat dia mengajar di Latsar ini. Karena setahu saya di SBN 2021 ini itu dikatakan bahwa honor pengajar itu dapat diberikan secara offline dan secara online. Yang penting bukan rekaman. Artinya apa? Ada kayak live chatting itu sesungguhnya juga bisa dibayarkan. Nah, tetapi di SE ini juga membatasi bahwa asinkronus itu tidak bisa dibayarkan kecuali ada penjelasan lain dapat dijadikan sebagai penambah jam wajib tidak suara, tetapi tidak dapat dijadikan sebagai pembayaran untuk KJM. Ini artinya kan membingungkan kita, ambigu bagi kita untuk menetapkan KJM tidak suara. Sebenarnya saya punya pengertian, tetapi bisa jadi itu berbeda dengan teman-teman kebalaian lain, bahwa KJM tidak suara misalnya Latsar ini kalau sudah memenuhi sinkronusnya 21, berarti asinkronusnya itu tidak bisa lagi dijadikan sebagai penambah untuk mendapatkan jawabnya. Tapi ini kan sangat sulit. Oke, kenapa kita nggak nyarankan berbasis Android? Karena saya khawatir. Aduh, Denpasar masuk ini. Saya tahu suaranya ini. Halo? Ya, lanjut Pak, silakan. Ya, jadi itu persoalannya SN nomor 16 tahun 2021. Kita tidak memahami apa sih maksudnya itu. Bisa dijadikan sebagai penambah jam wajib, tetapi pada akhirnya tidak bisa dijadikan sebagai pedoman untuk membayar KJM Widaswara. Nah, mungkin ada maksud saya dari narasumber ini bisa menjelaskan, karena kita ini sekarang sudah mau membayarkan KJM Widaswara pada pelaksanaan Latsar. Terima kasih. Baik, silakan Bu Siti untuk langsung dijawab saja. Baik, terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Mungkin gini Pak, jadi kalau untuk tadi yang Bapak sampaikan bahwa yang offline itu sebenarnya bisa dibayarkan gitu ya Pak, kalau saya menangkap dari yang Bapak sampaikan ya Pak ya. Benar tidak Pak ya? Yang offline tadi bisa dibayarkan Pak dari... Ya, maksudnya di SBN itu yang mengajar menyesuaikan dapat dibayarkan baik secara offline maupun secara online. Secara online itu dibatasi, jangan yang rekaman, misalnya Widaswara hanya mengirim video.
kemudian dibagikan kepada peserta laser itu nggak bisa dibayarkan. Iya. Tetapi kalau dia sinkronus ataupun live chatting itu bisa itu. Iya. Kalau chatting, Bapak izin, kalau chatting itu masuknya dia kan sinkronus ya Pak ya, karena memang dia ada tatap muka dan memang terjadwal di dalam dalam kurikulum. Memang yang kita atur sebenarnya ini asinkronus, Pak. Asinkronus tetapi memang agak semi sinkronus ya, karena sebenarnya dia jadinya ada tatap muka juga Pak untuk dengan peserta gitu ya. Jadi Bapak ingin menyampaikan bahwa memang SE ini dibuat untuk hanya memang memenuhi untuk JP minimal WDI Istora. Ketika tadi di dalam SBM ada pengaturan pembayaran yang secara offline, tentunya ini yang terjadwal Pak sepertinya. Jadi kalau memang ada di dalam jadwalnya seperti memang pada saat, kalau pada laser itu pada saat apa ya dia lagi offline itu bisa dibayar WDI Istoranya, saya kurang. Maaf Bu, semua kegiatan kita untuk pelatihan semua terjadwal. Ya, semua terjadwal. Ya, seperti yang tadi Bapak sampaikan kan misalnya contohnya laser ya Pak ya. Iya. Laser. Nah laser ini tahu saya kalau pada saat off kampus ya atau offline itu bisa diartikan off kampus tidak Pak tadi yang Bapak sampaikan maksudnya? Ya, maksudnya offline itu maksudnya secara klasikal. Artinya Widasuara dengan peserta ketemu. Kalau secara klasikal Pak tidak ada masalah Pak itu? Iya, tidak ada masalah itu. Jadi kalau secara klasikal berarti selama memang JP minimalnya sudah terpenuhi maka bisa dibayarkan Pak secara klasikal. Jadi tatap muka secara klasikal, bahkan tatap muka yang sinkronus juga Pak, yang melalui Zoom selama dia tatap muka itu bisa Pak. Jadi kan kalau di laser misalnya ya ada keterangan di mana waktunya sinkronus, ada di mana keterangan waktunya asinkronus. Nah, pengaturan SE ini adalah yang mengatur yang menyatakan kapan dia asinkronusnya Pak, gitu. Yang asinkronusnya saja Pak. Yang asinkronus saja. Jadi itu maksudnya itu, maksud saya Ibu narasumber, bagaimana memang dibuat begitu ya bahwa asinkronus itu hanya, atau saya kan ini orang matematika, saya berikan menghitung-hitungkan ya. Saya beri contoh misalnya sinkronusnya Widasuara itu dalam 1 bulan di bulan September ini misalnya 18 JP. Itu kan belum memenuhi yang wajib, masih butuh berapa ya? 32 kurangin 18 ya Pak? Ya, masih butuh ini 4, sehingga asinkronusnya itu bisa mencukupkan itu. Ya kan begitu kalau menurut saya, pemahaman saya. Jadi asinkronusnya bisa diambil dari 4 JP supaya 3 JP ini supaya setiap hari 21. Pak Kepala izin, itu Pak Kepala yang disampaikan tadi yang saya dengar itu setiap hari 3 JP. Perlu diingat oleh Pak Kepala, itu ada asinkronus, ada sinkronus. Saya berikan salah satu contoh biar dijawab oleh orang LAN ya. Di dalam regulasi ini ya nomor 3 tahun 2021 yang nomor 16 perkala nomor 16 tahun 2021. Misalnya disinkronus izin menyambung Pak Kepala Balai dari Surabaya, saya Ibu Ucu dari BDK Jakarta, menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Balai dari Surabaya. Misalnya Ibu Ucu ini mengajar sinkronus saat bulan Agustus itu 20 JP. Ya, kurang 1. Jelas ya, 20 JP atau mungkin 15 JP sinkronusnya. Sementara asinkronus itu 30 JP. Nah, pertama saya mau tanya, asinkronus dan sinkronus digabung atau tidak, Ibu? Izin. Ada. Itu masalahnya Bu Cu, ada batasannya. Ya, kita tanya dulu biar dijelasin oleh orang lain. Dari perka 43-nya kita bisa clear ya Bu ya, sebelum ada asinkronus dan sinkronus. Betul. Bagiannya itu adalah 21 jam tatap muka dan 11 konversi. Nah, bukan konversi. Bukan ya, konversi. awalnya gitu Pak, konversi. Jadi 11 JP. Iya. Nah, tadi yang contoh Bu Ucu sampaikan, Ibu kan belum bilang konversinya ya.
Ibu baru bilang sinkronus dan asinkronusnya ya Bu ya. Iya. Sinkronus Ibu sudah 20 JP sebagai tatap muka ya Bu ya. Ya. Dan berarti kan Ibu belum memenuhi yang konversi 11-nya sama 1 JP tatap muka ya Bu ya. Ya. Itu kurang 12. Nah 12-nya itu bisa Bu diambil dari asinkronus ini. Bisa. Tetapi Ya. untuk memenuhi lagi-lagi ya, bukan untuk dibayar honornya ya Bu ya kalau ada lebih, tetapi untuk memenuhi jam minimalnya. Ya. Oke. Jadi bisa Bu, bisa diambil dari asinkronus. Sudah ketemu, padahal asinkronusnya 30 berat diambil. Hanya diambilnya Diambil ini, hanya sisanya gitu aja ya? Pak. Jadi 11. Jadi 30 tidak bisa diakui semuanya juga. Ya sudah. Ya. Sementara begini Bu, kami itu kalau tidak diakui asinkronus itu berarti kami tidak berhak memeriksa ya. Karena kan di asinkronus itu ada tugas individu 1, tugas individu 2, tugas kelompok. Apa kami harus memeriksa yang ditugaskan di dalam asinkronus walaupun kami tidak tatap muka? Kalau Kan ada kewajiban kami untuk memeriksa juga setiap hari. ya. Jadi Bu, tadi Bu izin kita Ya. bicaranya kan di minimal ya Bu ya. Minimal Betul. 32 ya. Kalau Ibu lebih ya nggak apa-apa Bu sebenarnya. Maksudnya diakui itu untuk batas maksimal di 32-nya Bu. Ya. Jadi kan sebenarnya Ibu cuma cukup di 32 aja gitu ya. Kalau Ibu Itu mau kami lebih, dibayarkan tidak kelebihannya. tidak kan Bu, tidak dibayarkan. Kan dari asinkronus, kecuali kalau Ibu Sinkron di situ. tidak Oh, jadi dibayarkan. kalau Karena kelebihan dari asinkronus itu tidak tidak dibayarkan. dibayarkan. Iya, begitu Oh, maksudnya. kalau tidak dibayarkan terus kami Iya harus. tidak usah diperiksa dong. Sebegitu Harus banyaknya, sinkronis apalagi semua. kalau kami satu kelas Jadi, 40 ya. orang. Jadi Puasa aturan dulu, ini Bu. mungkin gini Bu, jadi mungkin kalau di BDK agama jumlah mengajarnya banyak ya Bu ya. Jadi Iya. ini kan diperuntukkan secara nasional. Ada instansi-instansi tertentu yang mungkin penyelenggaranya sedikit, tetapi dia tetap harus memenuhi jumlah minimal 32 ya Bu ya. Jadi Bu, SE ini karena kan lagi-lagi balik ke marwahnya gitu ya. Jadi SE ini dibuat memang dalam rangka untuk pemenuhan JP minimal Bapak Ibu. Ketika lebih itu dari yang kegiatan asinkronus memang tidak bisa dibayarkan Bapak Ibu. Karena kan pasti kalau kurikulum itu ada juga RAB-nya ya, pasti turunannya. Nah, tidak mungkin kurikulum itu lepas dari rancangan anggarannya. Dan itu pasti sudah ditentukan. Jadi memang ini hanya untuk pemenuhan jam minimal Bapak Ibu sekalian gitu Bu. Ibu yang dari LAN mohon izin, logikanya Bu, kalau kita mengajar ini satu hari satu kelas itu yang blended ini kan ada yang agenda 1 itu cuma 3 JP Bu sinkronusnya, agenda 2 cuma 3 JP, agenda 3 cuma 3 JP. Coba dihitung sama Ibu, kalau 3 berarti hanya 9, termasuk kita ditambah ada bahan tayang dan sebagainya, kumulasi yang disampaikan oleh Ibu tadi. Itu kami tidak akan memenuhi kelebihan dari jam itu Bu, dari 1 bulan itu. Sementara kami mengajar ya Tidak akan memenuhi maksudnya Bu ya? Iya. iyalah Ibu hitung Tidak aja, bisa. tapi iya Tidak karena kan cukup, cuma Bu. agenda Kan 1 itu bisa tadi cuma Bu. Tidak Dari mungkin yang memenuhi. asinkronusnya. Jadi tadi kan Ibu sinkronus bilang itu agenda 1 cuma 3 JP yang blended. ya. Agenda 2 cuma 3 JP. Agenda 3 cuma 3 JP. Iya. Hitung sama Ibu. Itu kan yang Berapa? tatap muka ya Bu ya? Itu kan yang Iya. tatap muka ya? Iya. Iya Kan makanya pasti ada harus yang asinkronus ya Bu. Nah yang asinkronus Sinkronus itu bisa Ibu sinkronus klaim katanya nggak sebagai dibayar, jam Kak. minimalnya Bu. Jam minimalnya bisa diklaim dari asinkronusnya. Oh begini Bu narasumber. Oh. Boleh saya ini kalau begini. Bu, berarti jam minimal itu bisa diklaim 32 itu dari asinkronus semua, Bu. Kenapa? Sinkronus dan asinkronus. Enggak, Ya. jam minimal yang 32 itu bisa diklaim dari asinkronus semua ya? Tatap mukanya? Iya Pak, bisa Bukan aja Pak. asinkronusnya. Bukan, Asinkronus tidak tatap muka Bu, hanya Tunggu penugasan dulu. yang kita sinkronus bicara itu yang tatap sinkronus, muka. asinkronus. Tunggu dulu Pak, saya tanyakan dulu. Ya. Mohon maaf Apakah- Bapak Ibu bicaranya satu persatu ya, Iya, supaya baik. clear. Sebentar. Begini, yang ingin saya tanyakan, apakah apa itu jam minimal itu bisa diklaim dari asinkronus semua?
Bisa enggak? Pertanyaannya itu. Bisa jawab ya Pak ya? Ya. Nah, Tidak bisa. jadi yang filosofi tadi Pak yang pertama dari Perka 43 2015 kan 32-nya tatap muka, 32-nya maaf 32 total, ada 21 tatap muka dan 11 konversi. Nah, jika kita kaitkan dengan kondisi kita kaitkan dengan kondisi saat ini, maka yang tatap muka yang 21 itu bisa dihasilkan dari yang asinkronus ini Pak, gitu. Oke, paham. Oke, sip. Asinkronus itu Coba paling ditayangkan, Asinkronus. coba ditayangkan yang boleh dibayarkan dalam asinkronus yang Iya. tadi Ibu tayangkan. Coba dilihat. Kalau saya tidak Spesifikasinya. menanyakan yang asinkronus boleh dibayarkan sih Bu. Asinkronus itu sudah bisa dibayarkan kelebihannya. Bagaimana Bu? Bu Ucup, asinkronus itu bisa diambilkan Pengganti jam wajib kali ya. minimal Iya. jam wajib Ya, Bu. sebanyak 32 itu bisa diambilkan dari Ke asinkronus. asinkronusnya. Setuju tuh, Bu. Ya, Iya, asinkronus. Gitu Pak. Oke. Jadi nanti dibayarkan yang sinkronus dibayarkan semua karena sudah Iya. terpenuhi oleh Iya, jam kan. minimal asinkronus. Ya, jadi yang Setuju, 3 JP, setuju. yang 3 JP ada di latsar, 3 JP di latsar sinkronus ya. 3 JP Ya. di latsar sinkronus itu bisa dibayarkan. Karena kan Oke. emang juga sudah ada RAB-nya, Pak. Oke, setuju. Ya, Kewajiban Ibu yang 32 yang semula kita pisah antara jam Iya. tatap muka dengan konversi saat ini Dialihkan kita ke bagi dari asinnya, Bu ya. ya asinkronus. Oke, terima kasih. Paham. Sama saja. Kasih asinkronus saja. Jadi jam kewajiban dikasih asinkronus saja. iya Pak. Berarti betul. dia begini Jam Pak. kewajiban Jadi itu jam wajib tatap muka yang sin itu nggak dipotong lagi 30 tidak dipotong lagi. Yang penting Iya. asinkronus sudah terpenuhi. karena jam sudah di minimal sudah terpenuhi dari asinkronus sebanyak iya 32 dikonversi JP. dengan asinkronusnya. Setuju saya itu. Ya, Mohon Iya. maaf Ibu narasumber, Bapak Ibu, mohon maaf ya. Gimana Pak Gusman? Itu rugi tuh Pak Gusman. Bisa di-mute-kan dulu nggak? Daripada nggak ada. Daripada nggak ada. Bu. Gimana Pak Gusman langsung setuju? Baik Bapak Ibu, ini kami mencoba menyimpulkan dari yang disampaikan oleh teman-teman dari BDK dan ini kebetulan ada narasumber dari LAN ya. Kita ambil mensimulasikan kegiatan latsar satu angkatan ya. Nah di situ ada agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Oke. Misalnya ada pengampunya Bu Ucu, mengampu Ya. semuanya, agenda 1, agenda 2, agenda 3. Ya. Dengan total sinkronus adalah 3 JP kali 3 agenda. Berarti kan Oke, 9 JP. Ya. Nah, 9 JP kalau merujuk kepada jam minimal WI harus 32 JP yang Oke. terdiri dari tatap muka Paham. 21 dan non tatap muka 11 JP. Oke. Berarti tadi ada setting 9 JP tatap muka. Oke. Ya, agenda 1, 2, 3. Berarti 21 dikurangi 9. Oke. Ada 12 kekurangan untuk tatap mukanya. Benar. Nah, itu bisa diambil dari asinkronus. Begitu Iya, kan? Siti? itu. Apalagi Salah. mau Masih salah itu Bu. Kalau menurut Tadi tadi Bu, yang Ibu- 9 tadi Ibu- kan kalau kan pembayaran itu biasanya di akhir bulan ya Bu. Nah, Ya. misalnya dalam 1 bulan itu ternyata asinkronus Bu Ucu itu udah 32. Asinkronusnya Nah, udah itu. 32 bahkan lebih misalnya gitu ya Bu. Dan Ibu punya sinkronus 9. Oke. Maka yang 9 sinkronus itu bisa dibayar. Clear Karena berarti. jam minimalnya sudah terpenuhi dari Si asinkronus. 32. Ya, gitu. Yang membimbing Bu Ucu, maaf ya Bu, kalau Ibu dalam 1 bulan 35, 3 JP-nya tetap tidak dibayar ya Bu, karena dari asinkronus gitu ya Bu Ucu ya. Ya, jadi asinkronus sorry. itu untuk mencukupi jumlah minimal Oke, kewajiban. setuju. Baik, kalau Bu Ucu misalnya ngajar di 2 kelas, tanggal 30 ngajar di kelas A, sinkronus. Nah, tanggal 30 juga Bu Ucu ngajar di kelas B. Begitu kan? Nah, itu yang di kelas B itu dibayarkan apa tidak? Kita bicaranya total per bulan Bu. Iya. Ya terserah Ibu mau di kelas A, B, C, D, E ya. Yang Tetap penting dibayarkan. asinkronus Ibu kalau sudah terpenuhi 32 dalam sebulan, maka Dibayar. keseluruhannya bisa dibayar untuk Bu, sinkronusnya ya Bu ya. Ibu, Karena memperjelas sinkronus itu saja pasti nih, Bu. sudah ada di dalam RAB kalau sinkronus itu. Ibu narasumber, Walaupun Ya. itu irisan, Bu. Ibu narasumber, ini memperjelas saja. Chatting itu Tidak, masuk, Patri. chatting itu masuk sinkronus ya. SIM.
chatting itu sinkronus, chatting yang terjadwal ya Pak ya. Misalnya ada tulisan asinkronus. Kan di laser itu ada pembagian tuh Pak, ada asinkronus dan sinkronus ya. Nah, sinkronusnya akan melalui apa nih? Sinkronusnya akan melalui Zoom atau melalui live chat gitu ya. Berarti itu asinkronus. Nah, yang diatur di dalam SE ini adalah asinkronus. Asinkronus, tetapi kalau asinkronus itu ternyata IDI Suara ini melakukan kegiatan pendalaman materi dengan peserta ya Pak ya, baik itu melalui WA atau chat gitu ya, tapi itu dijadwal sebenarnya asinkronus, tapi ada e-port yang dilakukan oleh WI gitu Pak. Jadi ada kegiatan WI yang memang tidak terjadwal, harusnya asinkronus, ternyata mereka peserta ini masih memerlukan pendalaman gitu Pak. Itu kita akui sebagai asinkronus yang bisa dikonversi ke dalam jam tatap muka Pak. Berarti bukan sinkronus ya Bu ya? Bukan sinkronus ya? Di luar daripada jadwal itu bukan sinkronus? Ya, asinkronus. Asinkronus. Terus yang live chat itu yang sinkronus yang mana? Kalau yang asinkronus chatting itu biasanya disebutkan ini sinkronusnya mau bentuknya apa gitu ya. Kalau di laser biasanya sinkronusnya kan pakai Zoom langsung ya Pak. Pakai Zoom langsung ya. Nah, tapi mungkin ada kalanya sinkronus yang di tipe teknis live chat itu bisa. Itu mungkin kalau live chat yang ya live chat aktualisasi, tapi itu kan tulisannya sinkronus ya Pak ya. Berarti itu masuknya ke sinkronus dan bisa dibayarkan Pak. Izin izin Bu moderator. Izin di asinkronus itu kalau kita Ya, silakan yang ingin bertanya tolong yang lain dengarkan dulu supaya paham semuanya. Ibu moderator ya, izin dari Balai Diklat Semarang, izin. Ibu moderator. Ya. Iya. Silakan. Yang mana dulu nih? Yang dari Semarang ya? Dari Semarang. Silakan yang lain dengarkan dulu sebentar supaya jelas. Dari Jakarta, Bu. Ya. Baik, terima kasih. Jakarta juga belum selesai, Pak Ahmad sebenarnya bertanya. Baik, terima kasih. Ya, di-on-kan dulu Bu Rupiah. Mbak Nikma kok di-mute apa? Iya. Baik. Ini Jakarta dulu atau Semarang dulu? Semarang dulu. Baik. Ya, terima kasih Ibu narasumber sebagai dari teman-teman tadi. Kalau bisa saya simulasikan, kami dari Balai Diklat Semarang, berarti kalau seandainya satu orang widya suara itu memegang taruhlah 2 kelas ya. 2 kelas berarti simulasinya artinya pemenuhan jam minimal yang 32 itu kita bisa ambil dari asinkronus ya, berdasarkan dari pembicaraan tadi. So, kalau seandainya misalkan di agenda 1, 2, dan 3 itu misalkan ada sinkronus 3 JP berarti 3 kali 3 ada 9. Jika 2 kelas otomatis ada 18. Sehingga yang bisa dibayarkan itu totalnya ada 19 itu ya Ibu narasumber ya. Kalau seandainya 3 kelas berarti tinggal mengalihkan begitu saja. Artinya pemenuhan jam minimalnya sudah bisa kita ambilkan dari asinkronus. Dan insya Allah teman-teman semua dari Balai Diklat yang lain pasti untuk jam minimal yang 32 JP itu kita ambilkan dari asinkronus, insya Allah itu bisa terpenuhi. Sehingga yang sinkronus itu sudah langsung free bisa dibayarkan. Mungkin seperti itu Ibu narasumber, mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih. Yang Ibu sampaikan tadi jangan lupa Bu, per bulannya time seriesnya juga diperhatikan ya Bu ya. Iya. Jadi kalau memang tadi ada berapa kelas, tetapi untuk honor yang sinkronusnya misalnya ya, bahwa di bulan ini yang memang jam minimalnya belum terpenuhi misalnya gitu ya Bu ya, kan berarti tetap belum bisa dibayarkan. Jadi selain dari tadi yang Ibu sampaikan juga perhatikan time series dari per bulannya juga. Ya. Jadi, pasti. Ya. Gitu Bu. Itu sih Bu, tambahannya mungkin seperti itu aja. Jadi per bulannya tetap diperhatikan yang 32 ya itu Bu. Oke, baik, insya Allah paham. Terima kasih. Baik, cukup ya. Ya, yang di Semarang kemudian beralih ke Oke, silakan yang dari Jakarta dulu sebentar. Ya, yang lain supaya menyimak, supaya jelas dan paham semuanya. Monggo silakan. Dari tadi saya udah raise hand ya, izin ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya kepada Bu narasumber yang pertama,
perhitungan ini tidak akan terlalu berarti tanpa adanya evidence. Jadi ini kita lagi merumuskan. Tetapi perhitungan evidence-nya nih, evidence atau bukti kegiatan yang sudah dilakukan, ini kalau manual sudah mulai repot lagi gitu ya. Kita tadi udah ngomongin ada e-learning segala, tapi ketika kita ngomongin evidence-nya harus manual. Misalnya pakai harus di print out segala macam, itu agak repot. Begitu juga dengan evidence asinkronus. Evidence asinkronus ini juga tidak bisa disamakan dengan evidence sinkronus ya. Kalau evidence sinkronus itu kan kayak kita tatap muka, ada surat tugas segala macam, itu udah terbukti. Tapi kalau asinkronus kayak chat itu segala macam yang ada di jadwalnya, nah ini juga harus disepakati gitu. Kayak misalnya harus di print out atau apa. Nah itu kalau ada sistemnya, kalau belum ada sistemnya kan berarti harus disepakati juga bagaimana perhitungannya. Jadi menurut saya seperti adanya dupak gitu ya. Dupak ini juga penting juga karena tadi kan ada tiga hal ya. Salah satunya kan berkaitan dengan dupak ya. Nah kalau dupaknya masih mengacu pada yang 2015, itu enggak berarti itu yang asinkronus tuh gitu. Jadi makanya menurut saya SE ini harus diimbangi juga dengan peraturan dupaknya. Itu mohon izin usul kepada pihak LAN. Kemudian saya usul lagi adanya konversi kegiatan asinkronus. Kalau tadi teman-teman Ibu narasumber sudah menyajikan konversi konversi yang tadi pengakuan terhadap kegiatan lain WI ya. Itu udah enak banget ya, 1 JP itu udah kelihatan. Tapi itu kan yang biasa kita lakukan. Nah, sekarang kalau yang asinkronus sifatnya itu yang macam mana yang 1 JP, macam mana 3 JP, karena variasi daripada kegiatan asinkronus ini banyak banget gitu. Ya, misalnya kayak chat terjadwal. Kalau sistemnya ada chat terjadwal, tetapi umumnya namanya e-learning itu kalau menurut saya enggak mesti harus pada jadwal yang tertentu gitu. Kenapa? Karena bisa jadi mereka melakukannya di waktu yang lain, misalnya mengerjakannya di waktu yang lain. Kemudian mereka harus berkonsultasi. Nah, chat ini tentu akan sangat panjang kalau di print out dan sebagainya. Ini bagaimana menilainya? Terima kasih Ibu narasumber. Assalamualaikum. Silakan Bu Siti. Baik Bu, terima kasih. Mungkin saya pertama respon terkait dengan evidence ya Bu ya. Sebenarnya kalau di kami bisa juga screenshot Bu. Jadi tadi yang Ibu sampaikan kan bahwa asinkronus ini atau e-learning ini sebenarnya bisa dilakukan tadi ya kalau Ibu sampaikan di luar jadwal gitu. Justru yang ini Bu yang kita atur yang di luar jadwal ini yang sifatnya kalau di lasan mungkin asinkronus ya. Jadi kita hargai yang asinkronus itu Bu dengan yang tadi bagaimana pengaturan evidence-nya. Jadi kalau Ibu kalau Ibu misalnya melakukan peserta konsultasi dengan Ibu ataupun komunikasi dengan Ibu terkait dengan materi yang dia baca gitu ya belum paham atau tugas yang dia belum paham gitu ya. Nah, komunikasi yang dibangun seperti ini dari mulai peserta yang kiranya belum paham terhadap satu materi atau satu tugas sampai dengan dia paham Bu, itulah yang dijadikan evidence-nya Bu. Jadi screenshot bisa sih Bu sebenarnya kalau di kami. Ya, mungkin pada saat malam hari tidak apa-apa. Misalnya Ibu, kan itu justru itu kami menghargai effort seorang widyaswara ketika ditanya oleh peserta yang di luar jam pelatihan Bu. Jadi dan itu minimal pengaturannya 1 JP 45 menit. Jadi 45 menit itu tidak melulu Ibu tektokan dengan WI dengan peserta gitu ya. Misalnya ada ideal time-nya gitu ya. Tapi sampai di mana peserta itu mengerti dan paham terkait apa yang didiskusikan, itulah yang menjadi evidence-nya gitu. Mungkin baik, terima kasih. Punten, izin. Betul, makanya untuk pengaturan evidence ini harus disepakati bersama di ruang Zoom ini, Bunda. Jadi bagaimana evidence ini bisa dikumpulkan dalam sebuah sistem yang misalnya Pak Kasihnya juga nggak kebingungan misalnya. Nah ini bagaimana screenshot itu dikumpulkan dalam sebuah evidence yang ada di time series tadi ya, sehingga mereka juga nggak bingung. Kalau misalnya ada aplikasi, kemudian kita bisa mengumpulkan di sebuah di drive atau apa, itu mungkin juga bisa dikoordinasikan ya. Dan tapi kalau misalnya
tidak seperti itu agak bingung juga gitu. Maka mari kita sepakati untuk bagaimana mengatur pengumpulan evidence ini begitu. Terima kasih. Ya, baik. Mungkin tadi seperti yang sudah kami sampaikan juga untuk teknisnya memang itu diatur di unit eselon 2 ya biasanya waktu buat organisasi. Mungkin nanti Pak Ahmad ya, mungkin secara teknis untuk pengumpulan evidence-nya juga mungkin bisa dibahas di dalam forum ini setelah ini mungkin apa ya akan seperti apa. Kalau kami memang tadi seperti yang sudah kami sampaikan, kami punya aplikasi yang memang itu khusus untuk yang ada di LAN gitu ya Bu ya, kami belum menjangkau secara nasional. Namun, ada LMS-nya itu kalau dari LAN. Kalau ya, mungkin nanti itu di salah satu wujud evidence. Di BDK mungkin bisa juga dibangun seperti apa untuk pengumpulan evidence itu gitu Bu, mungkin ya seperti itu Bu. Ya, satu lagi Bun, itu yang dupak yang mohon sikapi dupak. Bagaimana kita bisa mengumpulkan, misalnya gini, kita buat video pembelajaran itu belum dimaknai itu dalam dupak gitu ya. Kita misalnya mencoba membuat penerapan aplikasi dalam e-learning itu juga belum masuk dupak. Jadi mohon ini juga diselaraskan dengan amalan. Terima kasih. Baik Bu Robea benar. Jadi kami akan ada arah perubahan untuk dupak juga Bu. Dupak nanti akan sesuai dengan perkembangan terkini terkait dengan pelatihan yang juga sudah bergeser sekarang ya Bu ya dari pola-pola klasikal ke pola-pola e-learning. Tapi memang masih dalam perumusan Bu. Tapi insya Allah hal-hal seperti itu sudah akan kita akomodir Bu di dalam penilaian dupak yang baru gitu ya Bu Robea ya. Mungkin begitu Ibu untuk respon dupaknya. Baik. Bisa Bu, boleh dari Denpasar Bu. Halo, dari Semarang. Saya lagi Denpasar boleh, Denpasar. Ya, sebentar Bu. Ini Bu Tina akan menyampaikan. Sebentar. Kasih Denpasar dulu. Denpasar. Terima kasih Pak. Nah, setelah ini Denpasar ya Bu Sukma. Untuk menanggapi tadi pertanyaan Mbak Umi ya Mbak Siti, mungkin di sini mumpung ngumpul semua nih. Jadi untuk persyaratan pengumpulan dupak itu untuk yang asin itu seperti apa? Dupaknya kan tadi Mbak Umi ya. Tadi kan pertanyaan dupaknya ya untuk. Jadi dirancang Bu. Betul Bun, betul. Nah ya itu, jadi disepakati di sini aja apa nanti itu silahkan tuh Pak Ahmad, mumpung semuanya ketemu. Itu perlu ada pengambil kebijakan sepertinya Ibu, jadi mungkin nanti dari Pak Kapus atau Kabir begitu ya, kepala balai ini. Baik, kita beralih ke Bu Sukma. Silakan Bu Sukma. Ya. Terima kasih kesempatannya baik sekali. Saya sampaikan salam Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pejabat dan Ibu dari LAN dan Bapak-Bapak Kabalai seluruhnya, Bapak Kasih seluruhnya, Bapak Kasubag seluruh BDK se-Indonesia. Terima kasih. Sekali lagi saya sampaikan kesempatannya. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, menegaskan bahwa 32 JP itu bisa diambil dari asinkronus dan juga bisa diambil dari konversi. Yang kedua, asinkronus yang dilakukan pelaksanaan dengan pembimbingan, kan biasanya peserta biasalah Bu, saya perlu bimbingan, saya perlu pertanyaan dan sebagainya, itu juga diakui dan bisa dibayarkan, kan begitu tadi informasinya Bu. Nah, yang pada saat kami harus apakah ada ketentuan lagi di 32 JP umpamanya dalam 1 bulan kita mempunyai 35 JP asinkronus. Berarti kan 32-nya bisa dipakai untuk angka pemenuhan minimal mengajar 32. Jadi sisa 3. Sedangkan ada ketentuan maksimal 3 JP boleh dibayarkan kalau dilakukan chat, dilakukan pembimbingan yang jelas ada evidennya. Nah, kalau kami melakukan lebih dari 3 JP, itu ya Bu ya, kan sering juga sampai tengah malam itu karena pembimbingan ini saat latsar ini memang paling heboh gitu ya. Nah, itu bagaimana pengaturannya Bu? Ya, gimana menghitung 45 menit dari kapan sampai kapan
kemudian 3 JP-nya per angkatan atau per hari, kan begitu Bu ya, karena sehari mungkin kita bisa sekarang mungkin bisa ngampu berapa 5 angkatan sekaligus, karena kan 1 JP setiap hari masih bisa kali 5, 2 JP terakhir, kalau blended kan 10 JP masuk dia. Nah, gimana penghitungannya yang seperti itu? Dan apa yang harus dilakukan Widyaswara agar bisa mengajukan pembayaran untuk asinkronus yang dilakukan dengan melakukan chat, ya, seperti itu. Terima kasih Bu, itu pertanyaan dari kami. Semoga dapat jawaban yang cerah dan jelas gitu. Terima kasih. Saya akhiri. Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu semua dan selalu sehat. Tadi udah dibahas panjang lebar tuh tadi itu masalah itu. Tapi nggak apa-apa, kita akan diberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya oleh Bu Siti. Silakan Bu Siti supaya yang lain juga mendengarkan, jadi nggak ditanya lagi. Monggo silakan. Baik, terima kasih Mbak. Bu Sukmawati, tadi kita sebenarnya sudah panjang lebar ya Bu, tapi tidak apa-apa bahasanya. Bu, yang menjadi perhatian kita ya Bu, catatan bersama, asinkronus kelebihannya tidak bisa dibayarkan. Asinkronus kelebihannya tidak bisa dibayarkan. Jadi ketika tadi Ibu memberikan contoh 35 JP dalam 1 bulan, Ibu hasilkan dari kegiatan asinkronus, maka yang 3 JP-nya itu setelah dipotong jam wajib Ibu yang 32 itu tidak bisa dibayarkan Bu. Ya. Walaupun Bu, walaupun kita melakukan macam-macam Bu, tapi maksud saya begitu, yang 32 JP itu kan sudahlah dianggap minimal, tapi ada lagi kita melakukan chat room macam-macam lah menggunakan aplikasi WhatsApp dan sebagainya. Itu nggak bisa dibayarkan juga Bu? Kalau lebih tidak bisa dibayarkan Bu. Kalau lebih tidak bisa dibayarkan. Jadi ini mengatur hanya untuk pemenuhan minimal saja. Gitu ya. Ketika ada kelebihan maka tidak bisa dibayarkan. Begitu Bapak Ibu. Oh gitu, walaupun kami melakukan dengan chat itu enggak ya? Iya. Siapa tahu ada kebijakan begitu. Ya tidak bisa Bu. Karena pasti ini kan lagi-lagi Bu, jangan lupa bahwa setiap kurikulum yang dibuat pasti sudah ada anggarannya kan Bu ya. RAB-nya. Nah, yang di dalam RAB itu biasanya yang sudah tercatat itu yang sinkronus Bu. Ya. Jadi kalau Ibu nambah yang asinkronus mau dibayar, nanti penyelenggaranya dari mana mungkin begitu ya Bu, bayar logikanya gitu ya Bu ya. Jadi memang ini mengatur hanya untuk pemenuhan JP minimalnya saja. Clear ya Bu Sukmawati ya Bu? Clear Bu ya, clear. Nah, saya tadi pikir begitu. Baik, lalu tadi terkait evidence, bagaimana mengukurnya gitu ya. Misalnya saya beri contoh, saya seorang peserta laskar, WA ke Ibu jam 4 sore gitu ya. Jam 4 sore, baik itu di grup maupun secara japri, saya tanya terus ke Ibu ya, sampai saya paham. Maka dari jam 4 itulah yang menjadi starting untuk evidence Ibu. Lalu saya baru beres, saya baru paham ketika saya jam 16.45 Bu, berarti kan 45 menit tuh. Nah berarti Ibu dapat 1 JP. Tapi dengan tadi ya, dengan dengan evidence di dalam chatting itu yang dibahas adalah terkait dengan materi atau tugas, dan memang ada komunikasi terstruktur antara saya dan Ibu terkait dengan materi tersebut sampai saya dinyatakan, oh iya Bu, baik, saya paham, kalau begitu saya akan melanjutkan tugas. Misalnya ya Bu, seperti itu. Atau mungkin lebih dari itu, saya ketika chatting dengan Ibu, saya ada yang idle time gitu ya, ada yang saya mungkin ngerjakan tugas dulu yang lain. Ternyata saya baru beres clear-nya sama Ibu tuh baru jam 5:30 ya, 1 jam setengah ya. Berarti kan 90 menit tuh Bu ya. Berarti itu 2 JP gitu. Jadi waktunya tidak diatur harus pagi atau siang atau seperti apa. Yang jelas kalau memang dalam 1 hari itu sampai jam 12.00 itu berarti diakui sebagai JP yang bisa diakui di hari itu gitu Bu. Oh, hari itu 3 JP walaupun berapa kelompok gitu Bu? Iya, seperti itu ya. Kita ngaturnya bukan per kelompok tapi per hari 3 JP maksimal Bu. Baik itu yang dari kelompok A, B itu tidak kita atur Bu, yang penting pengaturannya maksimal 1 hari 3 JP begitu Bu.
baik. Mungkin itu. Ya, silahkan mungkin teman-teman mau menambahkan biar lebih jelas itu silahkan. Oke, mohon izin sebentar nambahkan dari Ibu Nilu ini. Baik, Ibu Sisma. sebentar kita beranjak ke Medan. Silakan, Bu Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad selaku moderator, yang saya hormati, pejabat ya yang ada di sini dan rekan-rekan Widya Iswara. Oke, untuk menghemat waktu langsung saja ini penekanan dan penjelasan. Tadi ada penjelasan bahwasannya untuk asinkronus yang dibayarkan 3 JP per hari, itu yang saya lihat tadi pada saat penayangan. Nah, yang ingin saya perjelas, yang ingin diperjelas lagi, seandainya saya mengajar di agenda 1 kan misalnya 1 JP gitu kan, dengan perhitungan asinkronusnya 3 JP di pagi hari. Ternyata di siang hari saya mengajar di agenda 3 gitu kan. Izin dulu Bu, ini asinkronus atau sinkronus ya? Yang saya tanyakan asinkronus. Asinkronus itu apakah ketika saya mengajar di 2 kegiatan dihitungkan 6 JP, apakah hanya 3 JP? Kalaulah perhitungannya hanya 3 JP, saya rasa baik asinkronus maupun sinkronus disatukan, kami Widya Iswara tidak juga mendapatkan KJM tersebut, Bu. Itu pertanyaan saya pertama. Nah, pertanyaan saya kedua, untuk penekanan konversi untuk asinkronus, seandainya tidak memenuhi 32, seandainya lah dia memenuhi 21 JP, apakah bisa dikonversi 11 JP lagi dengan seperti RBMP, RP seperti itu, bahan tayang, bahan ajar, seperti itu yang ingin saya tanyakan. Oke Bu, terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum, Horas dari Medan. Horas, terima kasih dari Medan. Ya, silakan Bu Siti. Ibu, kalau asinkronus itu sebenarnya ya, asinkronus itu kan kalau sebenarnya tanpa kita melihat essay ini ya misalnya gitu ya, seorang Widya Iswara itu kan yang kalau pada saat asinkronus itu si peserta belajar mandiri ya Bu ya, belajar mandiri kan. Jadi tadi saya agak bingung juga kenapa di mana Ibu bisa menemukan 6 JP-nya ya Bu ya? 2 angkatan Bu, misalnya saya mengajar di agenda 1 dalam 1 hari tersebut Bu. Dalam 1 hari di jadwal siang saya mengajar juga Bu, misalnya entah di kegiatan lain gitu. Oh, itu ngajar beda Bu dengan asinkronus. Bukan, tapi kan Bu dalam keadaan tatap muka Bu ada asinkronus dan sinkronusnya. Nah, tadi saya lihat penayangan Ibu yang hanya dibayarkan untuk asinkronus 3 boleh saya JP. dicontohkan, izin Bu, boleh saya dicontohkan tatap muka yang sinkronus dan asinkronus seperti apa? Misalnya saya mengajar di agenda 1 mendapatkan asinkronus 3 JP dalam tanggal hari ini tanggal 7 September. Nah, dalam tanggal beda kelas ya Bu ya? Iya, satu beda kelas. Sinkronus, 1 kelas sinkronus. Okay. Tanggal 7 juga di siang hari saya ada mengajar di agenda 3. Kan di agenda 3 ada asinkronus dan sinkronus. Nah, asinkronusnya kan saya dapat juga 3 JP sebenarnya, tapi karena disatukan dalam 1 hari, apakah saya hanya mendapatkan 3 JP ataukah 6 JP? Jadi sebenarnya saya sederhanakan pertanyaan saya, apakah perhitungan asinkronus itu per angkatan 3 JP ataukah per hari 3 JP? Begitu Ibu. Oke, baik. Tadi ya sudah saya jawab juga sebenarnya. Jadi yang kita atur adalah per hari 3 JP. Per hari 3 JP ya. Jadi mungkin Ibu lagi sibuk-sibuknya nih dalam 1 hari Ibu ngajar di 3 kelas gitu ya. Tadi kalau saya baca dari yang Ibu jelaskan. 1 kelas Ibu lagi asinkronus, 1 kelas sinkronus. Kalau yang sinkronus kan tidak masalah ya Bu ya. Mungkin ada 2 kelas yang Ibu adalah lagi sinkronus. Tapi dua-duanya Ibu sedang ini dengan peserta sedang chat gitu ya, pendalaman dan lain sebagainya. Jadi Bu, yang kita akui tetap 3 JP Bu. Jadi tidak bisa dikalikan 2 dengan kelompok atau dan lain sebagainya ya. Jadi tetap 3 JP per harinya gitu Bu. Oke Bu, itu untuk pertanyaan saya yang pertama. Pertanyaan saya kedua, seandainya asinkronusnya tidak mendapatkan 32 jam wajib, ini asinkronus ya Bu, apakah kami bisa menambah konversi itu terhadap bahan tayang, bahan ajar, ya, jadi 21 tambah 11 JP ini juga harus ada penjelasan Bu, dan jangan sehingga kami harus 32, itu pemikiran saya, tapi seandainya tidak dapat gitu kan Bu, hanya dapat 21 saja,
untuk asinkronus, apakah bisa kami tambah 11 JP lagi dari konversi yang lain gitu Bu? Itu malah sangat bagus Bu, bisa sekali kan ini SE tidak menghapus perkalan 243/2015 ya Bu. Jadi maksud SE ini dikeluarkan adalah ketika seorang widyaswara memang belum bisa memenuhi tadi yang misalnya 21 dari tatap mukanya dan konversinya yang 11. Jadi bisa pemenuhannya itu melalui asinkronus ini gitu Bu. Jadi kalau tadi Ibu saya nggak mau dari asinkronus kayaknya ribet misalnya begitu ya, saya mau yang ini aja deh yang standarnya per 43/2015, itu juga boleh Bu, tidak apa-apa Bu, kan kita tidak menghapus yang perkara sebelumnya, justru ini melengkapi ketika memang widyaswara tidak bisa memenuhi jam wajibnya tadi dari yang tatap muka klasikal ataupun dari yang konversi gitu Bu. Oke Bu, pertanyaan saya terakhir ya Bu, supaya saya agak banyak sekali yang terakhir Bu, masalah asinkronus tadi Bu, apakah untuk pengajuan kan menggunakan kartu kendali kan Bu, kartu kendali KJM, apakah misalnya tidak untuk mengajukan live chat itu kan dihitung tadi cukup jelas 1 JP misalnya kan. Nah pertanyaan saya, apakah pembuktian asinkronus yang kami ambil 3 JP itu harus kami screenshot dari LMS Bu gitu? Ataukah memang sudah otomatis tidak perlu lagi gitu? Itu perlu penjelasan Bu. Terima kasih Bu. Baik, kalau sebaiknya dari screenshot Bu, karena kan pasti Ibu mungkin bisa juga tidak hanya melalui LMS ya, mungkin melalui WA gitu ya, bisa juga ya. Jadi baiknya di screenshot saja Bu, di screenshot. Kalau kami di LAN sih di screenshot, lalu itulah yang kita sampaikan di sistem dan untuk bagian administrasi menghitung JP minimalnya gitu Bu. Oke Bu, terima kasih ya Bu penjelasannya Bu. Baik, cukup ya. Masih ada yang ingin bertanya, masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Surabaya. Silakan, Surabaya. Ya, langsung aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Moderator. Ini narasumber aja Bapak ya, narasumber. Ini narasumber. Apakah yang asinkronus ini apakah harus masuk di jadwal? Karena saya baca di di perkaranya itu asinkronus ini itu kan tadi Ibu bilang kan dia kan tentatif ya, bisa pagi sore malam. Apakah itu untuk perhitungannya apakah harus terjadwal di jadwal? Apakah JP-nya harus menjadi jadwal atau tidak pakai JP di situ? Karena kalau misalnya tidak pakai JP berarti kan jadi sama dengan yang konversi gitu kan. Gimana Ibu? Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Ini kalau kita contoh yang latar ya Pak, memang yang sedang dilaksanakan dari di latar itu kan ada tulisan asinkronus ya Pak ya. Mungkin yang dimaksud terjadwal itu adalah tulisan asinkronusnya. Tetapi asinkronusnya mau jadi kalaupun asinkronusnya mau dilakukan kapan Pak, itu tadi kembali lagi kepada kebutuhan. Baik itu misalnya kalau pagi hari ternyata Bapak ada peserta ada yang konsultasi, komunikasi dan lain sebagainya, ya itu monggo saja Pak. Tapi kami tidak menjadwalkan misalnya asinkronus 3 JP gitu, itu berarti bukan asinkronus lagi Pak namanya kalau udah keluar JP-nya ya. Nah makanya aturan-aturan asinkronus ini adanya di dalam SE Pak. Tapi yang jelas di dalam kurikulum intinya itu ada tertulis asinkronus gitu Pak. Jadi ada aktivitas asinkronusnya tertulis di dalam kurikulum pelatihannya Pak. Berarti tidak harus dimasukkan dalam JP ya, untuk yang asinkronus ini ya, tidak masuk dalam JP di jadwal ya. Ya karena kan kalau asinkronus sebenarnya peserta dibebaskan belajar ya Pak ya. Yang penting dia paham ya Pak ya. Mungkin dia kesempatan belajarnya bacanya mungkin pada malam hari gitu kan ya Pak ya kalau asinkronus. Beda dengan yang dikatakan menghadirkan Allah kan begitu kita sholat Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Pak izin Pak Ahmad izin. Ya silakan Bu. Bu Siti, kalau Ibu siapa? diklat admin memang nampak yang lainnya sudah didapat kan? Seperti itu. Tapi untuk siapa yang pakai? Dalam kursilnya itu tidak nampak ada kegiatan sinkronus dan asinkronus. Jadi bagaimana mengatur kegiatan asinkronus ini kalau memang dari jadwalnya, artinya di PJJ-nya ini kami tidak sebutkan itu dia sinkronus. Berapa yang lagi yang dapat? Hanya mata diklatnya saja. Nah itu berarti itu kan wilayah penafsiran kami nih di bidang teknis di Balai Diklat nih.
Karena kan tidak sama ya Kementerian Agama dengan kementerian yang lain, mungkin seperti itu ya Bunda ya. Nah itu bagaimana cara menyiasatinya itu Bu? Terima kasih. Yang lainnya kan masih di DOS, yang sudah terbuka kan digantung toh. Maksud saya aku perhatiannya pasti sudah ada kurikulumnya tentu ya Bu ya. Tadi mungkin yang Ibu sampaikan di kurikulum Ibu tidak tercatat asinkronus gitu ya. Padahal sebenarnya Ibu melakukan asinkronus gitu ya Bu ya. Ya, artinya kan karena ada perubahan paradigma tadinya diklat tatap muka, kemudian diubah menjadi diklat e-learning seperti itu dengan kurikulum yang sama, ya. Nah itu kan berarti ada kayak semacam perubahan bagaimana jam tatap muka itu kemudian berubah menjadi jam e-learning. Itu kemarin kami agak bertanya-tanya seperti itu. Nah, mohon ini di momen ini disepakati juga gitu. Terima kasih. Ya, baik. Mungkin ada ya paradigma perubahan tadi dari klasikal menjadi e-learning ya Bu ya. Nah, mungkin karena saya tidak lihat kurikulumnya ini, jadi e-learningnya tadi mungkin salah satunya ada yang asinkronus gitu ya Bu ya. Tapi kan tentunya ada panduan teknis ya Bu ya. Panduan teknisnya ada nggak Bu? Ya, panduan teknisnya artinya tidak detail menyebutkan mana sinkronus dan mana asinkronus. Itu akhirnya diperuntukkan kepada kebijakan satu lembaga, misalnya unit kerja di BDK Jakarta. Jadi kesepakatan di BDK Jakarta saja internal, tetapi kita tidak punya titik temu di seluruh balai diklat di Kementerian Agama gitu. Nah ini mohon Jadi semangatnya Bu SI ini agar tertib administrasi ya Bu ya, dan runut. Memang untuk tadi yang asinkronusnya itu tertulis Bu di dalam panduannya Bu. Jadi kalau bisa, kalau memang tadi ada arah perubahan dan memang ini juga SE-nya baru ya, mungkin peraturan Ibu yang lebih dulu lahir daripada SE ini mungkin gitu ya Bu, atau perubahan pelatihan Ibu tadi lebih dulu sebelum SE ini lahir. Mungkin bisa dibuat Bu terkait dengan juknisnya Bu yang menyatakan bahwa ada beberapa materi atau materi mata pelatihan atau mungkin agenda ya yang harus disampaikan secara asinkronus Bu. Jadi ada dasarnya juga ketika nanti Bapak Kepala Balai atau Kepala Pusat menentukan ini memang asinkronus dan bisa diakui untuk yang minimal dari asinkronusnya. Mungkin begitu Bu. Jadi tetap harus ada pedomannya Bu. Kayaknya sedang disusun oleh Pusdiklat. Kalau oleh Pusdiklat Ahmad, saya belum ini, Pak Ahmad masih mau tanya lagi Pak Ahmad. Sudah semuanya? Pak Ahmad belum, sedikit aja. Boleh enggak? Sedikit Pak Ahmad. Silakan ya. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Ibu, yang asinkronus itu Bu, kami itu tetap mengerjakan, ada penugasan untuk kami. Misalnya hari pertama sinkronus, itu 1 JP. Nah, hari kedua itu asinkronus. Di asinkronus itu kami tetap memasukkan di situ ada tugas individu, ada tugas kelompok. Nah, hari ketiga kita masukkan lagi ke LMS. Ada tugas individu dan ada tugas kelompok. Selanjutnya seperti itu. Di hari ketiga misalnya agenda 1, baru kita ada sinkronus 2 JP. Tetap kita setiap hari di sinkronus itu memberikan penugasan Ibu. Nah, jadi bukan peserta diam-diam saja, tidak bisa, karena peserta itu mengerjakan yang diberikan penugasan oleh kami Widya Iswara. Dan Widya Iswara itu tidak ongkang-ongkang diam-diam saja. Setiap malam kami memeriksa, begitu ya, apalagi tambah ini leletnya minta ampun LMS yang ada atau server dari LAN ini. Kami satu saja memeriksa sudah menghabiskan beberapa menit memeriksa satu peserta. Apalagi kalau kami meriksa 40 peserta Bu. Nah, apakah kami hanya memeriksa penugasan baik tugas individu maupun tugas kelompok itu kami tidak dihitung itu adalah sebuah pekerjaan? Sementara Ibu sampaikan di awal itu akan memberikan penghargaan terhadap Widya Iswara yang disampaikan di dalam paparan tadi oleh Ibu. Jadi asinkronus itu Widya Iswara bukan diam saja, tapi kami memeriksa yang sudah kami berikan penugasan kepada peserta. Itu mungkin Ibu. Mungkin saya respon Bu, Ibu mengoreksi itu termasuk dari yang bisa diakui Bu di asinkronusnya. Jadi justru karena itu, jadi karena pemaparan Ibu tadi ya,
bahwa Widya Iswara itu sudah bekerja gitu ya di luar jam pelatihannya gitu ya. Setiap hari Ibu ngoreksi, setiap hari itu makanya keluar essay ini Bu sebenarnya sebagai penghargaan terhadap Widya Iswara yang memang sudah memberikan effort lebih selain dari jadwalnya. Jadi Bu, di dalam essay Ibu bisa lihat mengoreksi itu adalah bisa diakui sebagai asinkronus gitu. Jadi tapi lagi-lagi kita batasi ya Bu minimal 3 JP per hari ya Bu. Jadi setiap hari kalau Ibu ngoreksi ya bisa Ibu klaim itu sebagai asinkronus Ibu gitu Bu ya. Jadi bisa itu diakui Bu sebagai asinkronus untuk mengoreksi. Sinkronus apa asinkronus Bu? Asinkronus Bu. Ngoreksi kan asinkronus kan Bu? Iya, betul. Baik, cukup Bu Cu ya. Terkait asinkronus dan sinkronus. Diperjelas lagi Pak Ahmad, maksudnya itu bisa dihitung untuk kita dapat kelebihan jam atau tidak Bu Siti? Bu Ucu semuanya, teman-teman WI semuanya, kita minta closing statement yang akan disampaikan dan akan disimpulkan oleh Bu Sri Mulyati. Gak apa-apa. Ya, mau nanya Bu Sri. Oke, terakhir nih Pusdiklat ya punya pertanyaan juga. Mungkin terakhir ya dari Pusdikat untuk menutup acara ini. Bu Sri Mulyati silakan. Siap, 86 Pak Ahmad. Waduh seru banget ya kalau udah ngomongin KJM nih. Semangat teman-teman WI maupun para struktural di BDK. Salam hormat semuanya. Pertanyaan saya gini Bu Siti, kami di Pusdiklat Tenaga Administrasi dengan model pembelajaran e-learning ya sekarang distance learning itu 54 JP untuk pelatihan teknis kurikulumnya itu semuanya mengalihkan metode klasikal ke metode tatap muka melalui Zoom meeting. Jadi tidak ada lagi yang namanya asinkronus kan berarti karena 54 JP sesuai kurikulum kita alihkan menjadi tatap maya 54 JP juga begitu. Nah maksud saya gini, bagaimana untuk teman-teman Pusdiklat ADM para Widya Iswaranya itu untuk memenuhi KJM-nya diambil asinkronusnya itu dari karena banyak yang diperbantukan di BDK ya, mengikuti latsar-latsar gitu menjadi para pengajar di BDK. Nah, itu apakah bisa asinkronus yang diberikan di BDK itu ditarik untuk memenuhi KJM-nya tadi? Karena yang di dalam Pusdiklat itu sudah tidak mengenal yang namanya asinkronus. Gitu ya. Itu pertanyaan saya. Dari BDK ditarik ke dalam Pusdiklat sehingga nanti misalnya gini, contohnya Ibu Agustina 1 bulan sinkronusnya hanya 18 JP. Berarti kan dia secara totally itu masih kurang 3 JP ya, karena 11-nya kan dari konversi. Nah, misalnya dia ambil dari asinkronusnya itu 6 JP, berarti ada kelebihan ada 18 JP lagi ya, karena kan yang dibayarkan sinkronusnya kan tadi asinkronusnya ngambil dari yang tatap yang asinkronus di BDK begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah tadi disampaikan sesuai acuan pelatihan teknis dan fungsional dari LAN. Nah, itu yang mananya gitu, yang mananya karena kan kami punya masing-masing. Ini kan ada teknis, ada administrasi ya. Mungkin saya juga belum tahu ya di Pusdiklat Tenaga Teknis itu apakah masih ada yang namanya skenario pembelajaran melalui sinkronus dan asinkronus. Kalau di kami sudah tidak ada. Semuanya melalui sinkronus, ditatap mayakan semua. Itu harus mengacu kepada LAN. Nah, yang ini yang di mananya gitu. Saya belum menemukan gitu Mbak Siti. Terima kasih. Baik Pak, baik Bu Sri, terima kasih. Mungkin merespon. Izin Bu, mungkin saya bertanya dulu. Sebelum SE ini lahir, ketika Ibu mengajar di BDK itu langsung dibayarkan atau di hold dulu sebagai JP wajib? Kalau untuk sinkronusnya kita langsung dapat dibayarkan oleh BDK ya, sinkronusnya itu yang tatap mayanya langsung. Tetapi yang asinkronusnya ini contohnya kan latsar nih, banyak sekali di kurikulumnya itu hampir ratusan JP, tetapi yang sinkronusnya sendiri kan hanya 9 ya, hanya 9, selebihnya adalah asinkronus, yaitu penugasan, kemudian ada pembimbingan tadi disampaikan oleh teman-teman. Nah, kalau misalnya itu ditarik untuk memenuhi kekurangan KJM yang tadi disampaikan, jadi sinkronus KJM-nya ada dari Pusdiklat, tetapi asinnya itu kita tarik dari luar Pusdiklat, itu seperti apa? Namanya?
Jadi Bu gini, kalau misalnya sebelumnya bahwa kalau Ibu mengajar di BDK itu adalah bagian dari objek untuk pemenuhan JP minimal Ibu ya, kan berarti langsung dibayar ya. Kalau misal sebelum ya sinkronusnya sebelum ada SE ini Tidak bisa digabung. Pusdiklat dan Mendiklat tidak bisa digabung itu. Beda PBN-nya. Sebentar Pak gini. Misalnya ketika Ibu sebelum kita jangan dulu ada ini ya misalnya Bu ya. Jadi ketika Ibu mengajar di BDK, baik Ibu sudah terpenuhi JP wajibnya atau belum, Ibu langsung dibayar kan? Nah, ya berarti ini kalau Ibu mengajar di BDK ini bukan salah satu objek atau ranah Ibu untuk bisa dijadikan jam wajib gitu ya kalau sebelum yang SE ini lahir. Jadi kalau Ibu jam wajib minimal Ibu dihasilkan dari pelatihan-pelatihan yang memang dilaksanakan oleh Pusdiklat. Ya Bu ya, clear di situ ya. Maka dengan SE ini pun sama Bu. Jadi SE ini Ibu hanya bisa mengklaim asinkronusnya yang memang diselenggarakan oleh Pusdiklat. Kalau tidak salah PKA ya Bu ya. PKA gitu. Jadi iya, atau ada pelatihan teknis lain yang memang ada sinkronus dan dilaksanakan oleh Pusdiklat, maka itu menjadi hak ranahnya WI Pusdiklat untuk bisa dikonversi asinkronusnya, gitu. Iya. Di LAN begitu Bu, kami di LAN seluruh Indonesia LAN. Jadi WI LAN yang ada di Jakarta, ketika dia mengajar di Makassar, waktu belum ada SE ini ya, baik itu tatap muka yang sifatnya klasikal maupun tatap muka yang sinkronus meresume, ketika dia belum memenuhi 1 bulan 32 dia tidak bisa dibayar. Tidak bisa dibayar. Kalau BDK, kalau di Pusdikat Agama kan agak beda ya Bu ya, pengaturannya antara yang Pusdikat dengan BDK ya. Ketika Ibu ngajar di BDK, ya saya dibayar, mau saya udah terpenuhi, mau saya enggak, ya saya dibayar gitu ya Bu ya. Nah itu mungkin seperti itu Bu. Lalu tadi untuk peraturan teknis Bu, teknis ini kami agak lama ya mengeluarkan kebijakannya, tapi mungkin Ibu bisa yang terakhir kami keluarkan memang hanya untuk kurikulum teknis Bu. Jadi hal-hal lain terkait dengan pengaturan pelatihan teknis yang ada di tempat Ibu, Bu bisa dibuat dalam bentuk pedoman yang memang dikeluarkan oleh Pusdiklat, tidak apa-apa Bu, itu diatur oleh instansi teknis masing-masing begitu bahasanya Bu. Ya, baik Bu. Begitu mungkin Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kira sudah jelas semuanya ya, Bapak Ibu semuanya ya. Ya, kalau sudah, saya mohon mungkin kesimpulan dari Bu Siti, monggo silakan Bu, supaya mereka nggak ada pertanyaan lagi setelah kita tutup ini. Monggo silakan. Sebentar, sebelum ditutup, Pak ini. Waduh. Ya Surabaya, kenapa Pak? Ya. Begini, supaya ini menjadi kesepakatan, maka Pusdiklat harus membuat rekomendasi dari SUM ini untuk dikirim ke seluruh Balai Diklat sebagai dasar pembayaran. Itu saja. Baik. Terima kasih Pak masukannya. Monggo silakan Bu Siti. Terima kasih Pak Ahmad. Mungkin saya sedikit menyampaikan beberapa hal hasil dari diskusi dengan Bapak Ibu sekalian, bahwa memang di dalam SE ini Bapak Ibu kami mengeluarkan SE ini semata-mata tidak bertentangan dengan perpres sebelumnya, tetapi bertujuan untuk melengkapi peraturan-peraturan sebelumnya yang memang belum tertulis di dalam peraturan tersebut. Tadi seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa kalau memang Bapak Ibu mau memenuhi JP minimalnya tidak dari asinkronus, itu alhamdulillah berarti ya Bapak Ibu, syukur alhamdulillah. Mungkin Bapak Ibu masih memenuhi dari JP tatap muka dan konversinya. Tetapi jika memang Bapak Ibu tatap muka dan konversinya masih kurang, maka masih diberi peluang dan kesempatan untuk memenuhinya dari asinkronus yang sudah tertulis di dalam SE ini. Tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang sudah kami sampaikan, ada evidence-nya, ada tulis asinkronus di dalam jadwal dan lain sebagainya. Mudah-mudahan sih diskusi kali ini benar-benar memberikan wawasan baru bagi saya terutama, dan juga mungkin Bapak Ibu sekalian, bahwa peraturan ini dibuat semata-mata untuk bisa kalau saya menjadi Widya Iswara sih, saya beruntung malah keluar SE ini ya. Jadi tidak hanya pemenuhan JP
JP minimal itu tidak hanya melalui tatap muka dan kontraksi begitu. Mungkin itu saja Bapak untuk kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti atas kesimpulan yang disampaikan. Dan terima kasih Bapak-Bapak Ibu semuanya, khususnya Bapak Kepala Balai Diklat seluruh Indonesia dan juga teman-teman semuanya WI dan para kasih semua dan perencana yang bisa bergabung di sini untuk meluruskan pertanyaan-pertanyaan. Alhamdulillah terjawab sudah. Dan untuk materi nanti akan kita share di grup ya, dan juga kalau memang Bapak Ibu ada yang mungkin masih ada keraguan, silakan nanti bisa konsultasi atau telepon langsung dengan Bu Siti ya, boleh Bu ya. Tapi jangan tengah malam kalau telepon Bu ya. Baik, kita beri aplaus untuk Bu Siti hari ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Silakan untuk isoma masing-masing dan kita cukupkan sampai di sini dulu. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dari Aceh Mas dan Ibu Siti. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.